untuk keluarga kita, karena bersedekahlah rezeki ini terus mengalir. Itu kutipan dari pasangan Tom Liupa dan juga Hesti. Saya akan ngobrol bareng mereka berdua, apa kira-kira yang memotivasi mereka melakukan gerakan ini, dan juga kita dengerin tips bagaimana untuk berbisnis dari pasangan ini. Terus juga dengar kisah mereka yang katanya dulu dari orang susah. Nah, gimana tuh caranya bisa merintis usaha tanpa modal atau dengan modal yang sedikit. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Sehat sekali Mbak. Sebelumnya kita dari tim Zoom mau ngucapin terima kasih loh atas waktunya. Aku ngikutin lagi goes kayaknya. Oh iya, lagi berontonan sama teman-teman pengusaha itu Surabaya. Dengan Crazy Rich Surabaya. Boleh tahu nggak nih Mas Tommy, ini sekarang kan boleh dibilang udah jadi selebgram, jadi YouTubers juga. Nah, tapi kan nggak banyak orang yang tahu kalau Mas Tommy itu sebenarnya rocker ya. Iya, rocker juga. Bang, kok tahu Mbak Gi? Banyak yang tahu, saya doang yang belum tahu ternyata. Mas Tom, boleh nggak cerita sedikit nih, awalnya masuk ke dunia entrepreneur itu, boleh tahu nggak modalnya dari mana? Oke, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang, Mbak, Mbak ini sorry, live-nya ini sama istri saya nggak? Boleh, ada Mbak Des. Ini ada. Hesti ya? Ada Mbak Hesti. Ada, iya. Halo Mbak Hesti. Iya. Kan saya Anggi. Kita mulai lagi ya. Ini cerita sedikit soal awal karir dan awal bisnisnya Mas Tommy dan Mbak Hesti ini dari mana awalnya? Karena kalau kita lihat di Instagram tuh kayaknya ada foto-foto jadul, mulai dari jualan sepatu kecil, sepatu-sepatu yang di pinggir jalan, terus juga jualannya sekarang ini ngakunya dulu katanya orang suka sekali, tapi kan sekarang udah sukses melejit. Sebenarnya kalau misal kita berbicara tentang ini Mbak ya, pengusaha dan segala macam, paling dulu dari berdagang dulu. Misal kita ngomong perbedaan berdagang dan berusaha atau menjadi entrepreneur itu ya, pengusaha, saya pikir itu dibedakan oleh sistem ya. Ketika kita berdagang, maka sebenarnya tujuan kita hanya mungkin mencari barang yang lebih murah, kemudian kita menjual barang yang lebih mahal. Sedangkan kalau kita ngomong usaha, maka kita kasih sebuah added value di situ ya. Jadi kita berikan beberapa hal yang tentunya melalui beberapa proses. Contohnya kayak misal, biasanya kalau dulu kita akan ambil di satu pasar, terus kemudian kita jual di online. Kalau kali ini kita semua proses produksinya sebenarnya sudah kita handle Mbak. Jadi yang awalnya kita cuma memegang hulu, memegang hilir, kita sekarang juga sampai hulu sampai hilir semuanya sudah terbackup dengan baik. Jadi dulu pas waktu tahun 2010 itu saya sama istri saya itu bisa dibilang ya kita masih ngetes aja sih, ngetes ilmu ya. Jadi kita belajar sebenarnya memang karena orang tua sebenarnya dulu itu tukang tas Mbak, kebetulan tukang yang biasa. Iya, kita nggak terlalu banyak. Ya orang tua saya punya satu dua pegawai lah pada waktu itu kan, yang memang bisa dibilang orderan itu 2 minggu ada, ya bisa 2 minggu nggak ada. Nah terus kita karena memang sama-sama pencinta fashion Mbak, kebetulan kita berusaha untuk menjual. Itu pun tidak orang tua saya yang backup, itu pun kita ambil dari beberapa pasar-pasar grosir yang ada di sini. Nah, tunggu dulu. Kemudian dari mana Mas dulu? Modal dari mana dan berapa besar modal awal pertama kali berusaha? Oke. Modal awal kalau misal kita ngomong nominal kurang dari 500.000 sih Mbak. Jadi 500.000-an lah ya kurang lebih. Ya kurang lebih kita modal cuma sekedar itu. Karena sistemnya kita PO Mbak sebenarnya Mbak. Modal pun paling kita untuk nyetok 1-2 beberapa barang aja, lainnya kita rata-rata PO. Jadi gambar yang memang gambar atau foto yang memang kita upload, kebetulan pada waktu itu kita jualannya di Facebook sama sama BBM ya. Jadi kita upload dulu, kita PO kan. Kalau misalnya ada yang order ya kita ambilin. Kalau misalnya nggak ada yang order ya nggak kita ambilin. Dan kita nyetok beberapa barang lah ya, beberapa barang yang memang kita percaya bahwa ini barang akan laku nih, gitu. Nah, itu berarti apa ya namanya ya? Naluri kali ya? Nggak semua orang kan punya ini apa ya kira-kira yang bisa laku. Nah, taunya gimana Mas Tom?
Iya, benar. Naluri bisa dibilang seperti itu sih. Jadi bagaimana kita bisa melihat peluang gitu loh. Intinya naluri itu akan akan datang seiring waktu dan seiring waktu dan kebiasaan, dan juga banyaknya referensi itu membuat kita menjadi peka Mbak terhadap produk apa yang memang kemudian akan berkembang. Oke, nah ini juga katanya sebenarnya yang berani atau yang pinter bisnis itu katanya Mbak Hesti, bener nggak sih? Atau dua-duanya emang pinter untuk berbisnis? Sebenarnya sama sih, sama kita sama-sama gambling. Kebetulan saya waktu itu usaha lebih dulu, terus kemudian saya sama istri waktu itu kita usahanya beda-beda ya. Mbak Hesti awal-awal itu usahanya apa? Saya sendiri basicnya keluarga nggak ada yang pebisnis, semuanya pegawai ya, ibu juga buruh pabrik gitu ya, buruh masak dan lain-lain. Cuman karena memang kondisinya pada saat itu utang orang tua banyak, jadi mau nggak mau kita nggak bisa di zona itu terus untuk menyaur utang itu. Nah karena Mas Tom udah terjun di dunia perdagangan, yaitu Mas Tom kan jual stiker. Nah saya mikir, kenapa saya nggak jualan aja? Nah awal mulanya saya jualannya baju second hand. Nah itu disupport sama beliau juga. Nah setelah baju second hand baru berjalan ke produk-produk yang lainnya. Karena kalau baju second hand kan kita kayak ini kan Mbak ya, ketergantungan. Hari ini ada barang, besok belum tentu ada barang. Gitu. Karena kan itu kan awalnya katanya background keluarganya buruh, kalau maksudnya background keluarganya pengrajin tas gitu ya. Nah sekarang bisa dibilang kalian berdua ini sudah established. Boleh tahu ada berapa banyak jenis bisnis sekarang yang dijalankan? Kita bisnis ada beberapa, ada kuliner juga, dari F&B, ada di bidang interior design, ada di bidang entertainment, tapi kita support produknya rata-rata kayak macam kayak LED screen dan perlengkapannya. Dan yang terakhir baru launching itu kosmetik kecantikan Haslem Beauty. Tapi saya lebih kepada sekarang ini bisnisnya ini ya bareng sama temen atau kolaborasi. Brand collab gitu ya. Boleh sepanjang jalan berusaha itu, sepanjang jalan berbisnis pasti nggak selamanya mulus dong ya. Pernah nggak ketipu? Pernah ya Bi ya. Sering malah. Dulu malah sering ketipu. Seringnya? Salah satu contohnya juga kayak kita teledor nggak cek mutasi. Ya, jadi kita ketipu mulai dari ketipu supplier. Dulu kan sempat impor juga. Terus pernah juga ada teman yang memang sudah dipercaya memegang di kota tertentu, terus kemudian nggak bayar, gagal bayar, tokonya tutup juga. Nah, nih lanjut nih kita bergeser dari masalah usaha ya. Sempat ramai itu kemarin bagi-bagi ya, makanya akhirnya label Surabaya itu nempel ke kalian berdua. Yeah. Idenya apa sih sebenarnya konsepnya waktu bagi-bagi uang itu? Kalau konsep bagi-baginya sebenarnya sebelum ada video viral ya, kita sudah rajin bagi-bagi juga sih Mbak. Memang kita berdua memang suka berbagi ya, sih Mbak. Jauh sebelum corona juga kalau misal diperhatikan kita juga lumayan sering bagi. Karena saya sadar saya dari nol Mbak, saya benar-benar dulu sama istri itu dari orang yang nggak punya. Jadi kalau kemudian membagikan sedikit data kita untuk orang-orang itu membuat orang itu senang ya, sebenarnya kita happy juga. Jadi kadang-kadang ya terapi terbaik untuk tetap bahagia adalah dengan cara berbagi sih. Tapi ada respon negatif nggak sih dari orang-orang? Wah ini sekedar buat konten YouTube kali nih atau apa gitu? Ya yang harus teman-teman tahu bahwa saya konten YouTube yang berbagi itu tidak pernah saya kasih AdSense sama sekali. Jadi saya tidak monetis sama sekali, bisa dicek. Dan ketika saya berbagi juga fokus saya bukan terhadap teman-teman yang tidak senang dengan konten itu. Ya, saya fokus terhadap orang-orang yang memang saya bantu. Kalau kemudian ada yang komen, nge-like apa segala macam, ya silakan. Kalau komennya baik-baik, kadang-kadang saya terus berusaha. Nah, ini gimana Mbak? Kalau dibilang ada yang nggak suka, udah pasti ada yang nggak suka. Pasti kan ada yang bilang kayak ini pasti ria ya kembali lagi sih kita nggak bisa nyenengin banyak orang gitu. Intinya kita ikhlas sudah gitu sih.
Betul, niatnya yang penting ya, balik lagi. Terakhir nih, sebelum kita akhiri, boleh nggak Mas Tommy dan Mbak Hesti bagi-bagi tips apa untuk mereka yang di luaran sana yang baru akan belajar mau berusaha, apa cara mungkin secara sederhana deh, beberapa poin agar mereka bisa, oke, saya yakin bisa terjun nih untuk usaha. Yang paling gampang dilakukan. Benar. Nggak perlu kita menjadi kaya dulu baru kita bersedekah ya. Sama kayak yang saya lakukan, tidak perlu jadi orang yang religius banget punya pesawat atau punya helikopter dulu baru kita mau bagi-bagi. Ya, kita bagi-bagi ketika kita mau. Dan saya pikir ketika kita berdampak bagi sekitaran, bagi orang-orang yang memang membutuhkan, ya saya pikir itu adalah terapi terbaik ya untuk para pengusaha, biar nggak terlalu stres juga. Bahwa ternyata di luaran sana ketika kita turun lapangan, banyak loh orang-orang yang sebenarnya itu tidak beruntung gitu loh, bahwa kita tuh sebenarnya beruntung banget bisa hidup seperti ini gitu Mbak. Jadi buat teman-teman semua mungkin ya dimulai aja dulu, kalau kemudian mau di video ya silakan. Yang jelas kalau pesan saya sih kalau misalnya di videoin minta izin dulu juga, kalau misalnya nggak boleh disebarin ya jangan. Kita juga banyak Mbak beberapa kita donasi ya, nggak ada. Akhir-akhir ini malah saya nggak videoin sama sekali, meskipun saya banyak. Oke. Nah, kalau tips untuk bisa berbisnis apa nih dari Mbak Hesti dan Mas Tommy? 5 langkah mudah deh untuk netizen bisa bisnis apa? Cara yang paling gampang yang harus lu lakukan apa nih? Kita harus adaptif. Jadi ketika apalagi di era seperti ini ya. Jadi kalau seandainya sekarang ini bisanya kita cuma sekedar sosial media ya lakuin, kita harus belajar dengan sosial media. Kalau ditanya, saya nggak ngerti caranya untuk sosial media, jawabannya adalah belajar. Udah. Mau belajar. Kamu intinya harus mau belajar. Dan yang kedua, kamu harus selalu adaptif dengan keadaan. Sekarang ini boomingnya apa? Sekarang eranya banyak orang jualan, contoh nih face shield, ikutin aja semuanya, gitu. Terus bikin konten kayak gitu. Dan mentalnya harus mental baja, Mbak. Oke, mental baja tuh yang paling penting ya. Nah, 3 lagi. Jadi belajar, mental baja, adaptif, networking juga penting menurut saya. Bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ketika kamu nongkrong dengan pedagang minyak wangi, maka kamu akan ikut harum juga. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ya karena tidak mungkin ketika kita nongkrong sama teman-teman minyak wangi tidak mengeteskan minyak wanginya terhadap dirinya sendiri dan kita. Ya. Jadi circle itu menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi saya juga ada komunitas Advent versus Corona, kemarin juga itu Boys juga sama beberapa pengusaha sepeda yang punya sepeda segala macam. Jadi menurut saya networking. Dan yang terakhir jangan lupa buat teman-teman sekalian berdoa ya, dan dekat dengan keluarga itu yang terpenting. Jadi ada istilah bahwa ketika kita memang sudah dapat restu dari orang tua, maka semesta akan merestui kita juga untuk melakukan apa. Tapi yang paling penting modal gimana? Harus ada dong modal usaha. Enggak juga. Oh, harus? Enggak. Ya harus sih modal banyak. Sekarang kita 300.000 kok. Ya, sekarang kita kalau misal ngomong modal itu penting, teman-teman itu banyak loh Mbak, yang kadang-kadang nggak punya tas juga jualan tas, nggak punya mobil juga bisa jualan mobil. Jadi juga bisa dropshipper, reseller. Era sekarang ini sudah era di mana personal branding ini nilainya jauh lebih tinggi daripada sekedar modal. Jadi mungkin ketika kemudian saya nggak minta ya, kemudian saya sekarang harta saya dinolkan nih semuanya ini. Dengan modal kredibilitas saya pikir ketika saya datang ke teman saya dan saya bantu memasarkan beberapa produk dia segala macam, ya sekarang di level di mana ketika kita kadang-kadang jual produknya teman juga sudah nggak minta jaminan apapun lagi, sudah percaya. Itu yang networking tadi balik penting ya. Networking, yes. Oke, Mas Tommy, Mbak Hesti, terima kasih sekali atas waktunya. Thank you. Ya. Dan selalu terus menjalankan ini donasinya berbagi sesama ya. Dan kita juga lancar, makin sukses. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anggi ya. Sama-sama, Mbak Anggi.